investor cerdas. Hari ini kita akan membahas konsep yang sering dianggap rumit dalam dunia obligasi, yaitu bond convexity. Pernahkah Anda merasa bahwa investasi obligasi itu kompleks? Hari ini kita akan membongkar salah satu konsep kunci yang membuat para profesional terkesan. Bond convexity adalah pengukuran perubahan durasi obligasi ketika suku bunga berubah. Bayangkan bahwa ada seperti gas yang fleksibel dalam investasi. Mari kita mulai dari akar masalah. Kenapa kita perlu memahami convexity ini? Dalam dunia obligasi, harga dan suku bunga memiliki hubungan terbalik. Ketika suku bunga naik, harga obligasi pun turun. Ketika suku bunga turun, harga obligasi naik. Tapi hubungannya tidak selalu linier. Disinilah convexity berperan. Secara matematis, convexity mengukur berapa cepat durasi obligasi berubah, bagaimana sensitivitas harga terhadap pergerakan suku bunga. Rumus dasarnya cukup kompleks, tapi intinya sederhana. Convexity adalah pengukuran kelengkungan perubahan harga obligasi. Contohnya seperti obligasi senilai 100 juta, suku bunganya turun 1%. Obligasi dengan low convexity dibandingkan dengan high convexity, perbedaannya bisa signifikan. Faktor yang mempengaruhi convexity ini apa saja? Yang pertama adalah waktu jatuh tempo obligasinya. Yang kedua adalah kupon yang dibayarkan. Yang ketiga, struktur suku bunga. Yang keempat, kondisi pasar. Nah, bandingkan bahwa ada beberapa varian convexity. Yang pertama, zero coupon bond. Ini berarti convexity-nya rendah. Kemudian ada obligasi dengan kupon tinggi. Ini memiliki convexity yang tinggi. Sedangkan untuk obligasi jangka panjang, convexity-nya lebih kompleks. Nah, apa saja keuntungan memahami convexity ini dan mengapa investor profesional peduli terhadap hal ini? Yang pertama, prediksi pergerakan harga akan lebih akurat. Yang kedua, manajemen risiko akan menjadi lebih baik jika mengenal adanya convexity ini. Yang ketiga, strategi hedging yang kita perlukan ini akan menjadi lebih canggih. Nah, strategi bagaimana yang akan kita gunakan untuk convexity ini? Yang pertama, pilihlah obligasi yang convexity-nya tinggi. Karena saat ekspektasi bunga itu tidak stabil, maka kita bisa menggunakannya. Yang kedua, diversifikasi portofolio berdasarkan karakteristik convexity-nya. Dan yang ketiga adalah antisipasi perubahan harga pasar lebih dini. Nah, untuk risikonya dan juga pertimbangannya, peringatan bahwa convexity ini bukan satu-satunya faktor dan juga selalu akan dikombinasikan dengan adanya analisis yang lebih komprehensif dan juga jangan lupa untuk mempertimbangkan kondisi makroekonomi. Baik, sekarang kita akan masuk ke studi kasusnya. Nah, contoh nyata bahwa terjadi krisis keuangan pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami convexity dalam manajemen risiko obligasi. Tips untuk investor, maka gunakan kalkulator convexity secara online. Ini akan membantu Anda untuk menghitung convexity dengan tepat. Dan yang kedua adalah kita mempelajari laporan keuangan obligasi ini. Dan yang ketiga, konsultasikan dengan ahli keuangan yang lebih mengerti, yang lebih paham, sehingga kita bisa memiliki insight atau memiliki ide untuk hal-hal tersebut. Nah, untuk penutup, convexity ini bukan sekedar angka, tapi ini adalah alat untuk memahami dinamika pasar obligasi. Ingin belajar lebih dalam? Like, subscribe, dan komen. Mari kita tingkatkan literasi investasi bersama-sama. Terima kasih.